Oke, kita lanjutkan lagi yang sudah kita repair dan kita bersihkan tadi. Tutupnya sudah kita pasang. Akan memasukkan bagian mesinnya. Sebelum kita masukkan, kita pasang terlebih dahulu bagian ini ya. Kita pasang skrup terlebih dulu. Untuk memudahkan, ini dilepas juga bisa. Untuk menghindari kabelnya putus. Cara pasang seperti ini ya. Kita posisikan di dudukan baut. Ada 3, 1, 2, 3. Nah, bautnya sudah kita pinggirkan dari bautnya. Kita pasang terlebih dahulu. Setelah kita pasang, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumahnya. Untuk posisi hadapnya menghadap ke dalam seperti ini. Dari bagian mesinnya, ini ada yang ada plug mesin ini. Masuk ke terlebih dahulu. Nah, untuk bagian yang ada soketnya ini menghadap ke atas yang ada lubangnya, lubang kotak ini. Di sini otomatis akan tepat didudukan baut yang ada di sini. 1, 2, 3. Kita masukkan seperti ini. Ini secara otomatis nanti akan masuk di bagian dudukan baut. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan pasang dudukan bautnya dengan bagian ini, bagian speakernya. Pasang terlebih dahulu. Untuk positifnya, untuk negatifnya. Sudah kita pasang. Lalu perhatikan bagian ini.
ke bagian ini ya, coakan ini yang ada coakan 2 ini dan juga lubang baut di sini berbeda dengan bagian yang lainnya. Nah, di bagian coakan 2 ini kita posisikan di sebelah sini. Nah, ini ada coakan 2 nih ya. Jadi coakan 2 ini ketemunya di sini. Ini nanti ketemunya dengan bagian ini. Oke. Terpasang dengan sempurna. Seperti ini. Sudah terpasang, lalu kita akan masukkan skrunya. Bagian skru panjang ini ya, ada 3. Kita masukkan dari atas. Kita masukkan 1, 2, 3. Oh ya, sebelum kita masukkan, kita rumasi dulu dengan minyak ya, biar bagian kepala bautnya lebih awet, tidak karatan, tidak cepat karatan. Ya, seperti ini ya, kita minyaki. Kita tambahkan minyak sedikit atau cairan pelumas lainnya yang sekiranya bisa menghambat korosi, bisa ditambahkan. Ya, kita masukkan baut kedua dan baut ketiga. Di sini baut ada 6 ya kalau dari untuk di bagian tutup baterai, rumah baterai. Untuk baut utamanya ini untuk yang menghubungkan antara bodi dengan cerobong ini bagian ini, dia ada baut 1 panjang yang tadi barusan kita masukkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagian ini ya. Di sini ada bagian coak berbeda dengan yang 1, 2, ada 3. Nah, bagian ini kita akan sesuaikan dengan part yang posisinya di situ ya, seperti ini ya. Ini yang saya maksud. Ini kamera fokus oke di sini, dan bagian ini kamera ya, kelihatan ya bagian ini, jangan sampai tertukar. Oke, langsung saja kita masukkan. Nah, seperti ini sesuai dengan posisinya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita akan tekan dari atas pelan-pelan. Mari kita masukkan. Nah, kita skrup pelan-pelan. Sembari kita tahan di bagian bawah ya, dengan cara seperti ini ya. Nah, bagian bawahnya kita tahan seperti ini, lalu kita kencangkan baut bagian atas satu persatu. Kalau bagian bawahnya sudah terasa mulai menggigit, sudah mulai mengunci, bisa kita lepaskan bagian bawah. Ini sudah mulai mengunci ya, jadi bagian bawahnya bisa kita lepas. Nah, bisa kita lepas seperti ini. Tangan kita yang tadi memegang bagian bawah pindah ke atas,
kita pegang seperti ini. Nah, baru kita kencangkan. Ini juga kencangkan secara merata. Nah, di sini sudah berhasil. Saya kencang secukupnya saja ya, jangan terlalu kencang karena dia akan merusak bagian yang terbuat dari ABS ini, plastik semi plastiknya. Nah, sudah terpasang dengan baik. Lalu selanjutnya adalah kita akan, oh ya, di sini ada part yang terlewat ya. Ini harusnya ada di bagian bawah. Tadi sempat kelupaan, ini harusnya dimasukkan terlebih dahulu. Kita ulang lagi, kita bongkar lagi. Ini ada part yang terlewat ya. Ini adalah pengganjal bagian dalam, jadi colong, di bagian colong itu ada ganjalan karetnya di sini satu. Kita lupa menempatkan tadi, lupa memasangnya terlebih dahulu. Bagian ini ada karet, nah, seperti ini. Ini posisinya ada di sebelah sini, jadi menghadap ke dalam. Seperti ini. Nah, ini sudah kita pasang ya. Lalu kita akan ulangi langkah yang sama seperti tadi. Kita posisikan pada dudukannya yang benar sesuai dengan posisinya. Ya, seperti ini ya. Oke. Tekan mengencangkan baut-bautnya. Oke, sudah kita kencangkan ya bautnya. Lalu selanjutnya kita akan pasang bagian ini. Ya, seperti ini. Tapi sebelum kita pasang, kita akan pasang terlebih dahulu bagian soket untuk mikrofon. Itu ada dua. Ada untuk sirine, nanti ada untuk sirine dan juga untuk speaker ya. Kita fokuskan kamera. Nah, di sini ada dua soket, yang satu untuk speaker, yang satu lagi untuk mikrofon. Nah, kita pasang dulunya. Nah, sudah terpasang. Lalu selanjutnya bagian ini kita pasang terlebih dahulu, bagian knob untuk sirine. Kita masukkan di rumahnya seperti ini, ke dalam rumahnya seperti ini. Dudukan tombol sirine. Di sini ada dua baut untuk dudukan tombol.
kita lumasi dengan minyak ya. Semua fungsi pelumasan adalah menghindari korosi, jadi agar part yang kita pasang itu lebih awet seperti itu. Kedua skrup sudah kita kencangkan. Oke. Untuk langkah selanjutnya adalah kita tempatkan dudukan kita tempatkan kabel ini sesuai pada dudukannya seperti ini. Lalu kita masukkan seperti ini, masuk ke dalam bagian ini, kita tekan sedikit. Nah, seperti ini ya hasilnya. Barulah kita masukkan ke bagian dudukannya. Hati-hati jangan sampai ada kabel yang terjepit seperti ini. Nah, ini kan kelihatan di sini ada kabel warna oranye, hindari ini ada kabel yang kejepit ya. Ini kabel kejepit warna ungu, oranye. Lalu kita posisikan pada posisi yang tepat. Kita tekan ke bawah sedikit. Nah, ini sudah terpasang dengan baik. Tinggal kita skrup. Ada 4 skrup di sini, 1, 2, 3, 4. Oke. Kita pasang terlebih dahulu. Seperti biasa kita lumasi. Apabila dalam pemasangan skrup sekiranya ada dirasa kurang tepat, posisinya kurang pas, bisa diulang lagi, dibuka lagi, ditutup, dikencangkan lagi. Jadi itu akan membuat dudukan ini awet ya, jadi selek atau dol. Nah, ini sudah. Kencang. Empat baut ini udah kita pasang. Oke. Baru kita pasang knopnya ini. Ya, kita pasang knopnya ini ya. Nah, kita tekan aja seperti ini. Nah, ini sudah terpasang sempurna. Oke, selanjutnya adalah kita akan pasang rakit bagian speaker ini. Ya, sebelum kita rakit bagian speaker, bagian mikrofon, kita coba membersihkan dulu bagian kabel ini ya. Kita rapikan terlebih dahulu. Bisa diurutkan kabelnya. Jadi dan juga kita bersihkan bagian yang kotor-kotor ini. Saya menggunakan kanebo atau kain bersih lainnya.
Jadi setelah kita urutkan seperti ini, nanti kita pasang bagian part-part kecil di bagian mikrofon. Lalu kita akan uji coba sebelum kita naikkan untuk postingnya di marketplace ya. Nanti bagi yang berminat ini bisa diorder. Untuk link dan ordernya nanti kita lampirkan di deskripsi ya. Oke, sudah selesai. Lalu kita akan rakit di bagian ini. Ada beberapa baut di sini, 1, 2, 3 untuk baut keluarnya. Baut keluarnya ada 3. Semua part yang terbuat dari logam yang sangat berpotensi dengan korosi kita lumuri dengan minyak. Nah, tutupnya sudah kita siapkan. Kita akan pasang sampling bagian ini terlebih dahulu ya. Caranya mudah, hanya saja kalau kita nggak berhati-hati mungkin akan berakibatnya fatal, bisa kabelnya kejepit atau tidak sesuai penyambungan kabelnya, seperti itu ya. Yang pertama ini akan kita hubungkan. Ini ada part yang tertinggal ya, tutup bagian sini yang terbuat dari kasa. Kita cari dulu. Nah, di sini sudah ketemu ya. Kebetulan tertinggal di bagian pada saat kita mencuci part tadi ya. Kita menghadapkan seperti ini. Kita tutup bagian ini. Nah, seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita pasang bagian mikrofon. Pada saat kita perakit, usahakan sekiranya part yang perlu bersihkan sekalian, karena kita tidak akan bongkar pasang seperti ini. Lalu kita posisikan di mikrofonnya seperti ini. Nah, untuk kabelnya posisi ada di atas, melingkar seperti ini. Ya, mengikuti pola ini. Hati-hati, di sini ada komponen kecil-kecil di bagian ini ya. Kabelnya sangat halus sekali ya. Kalau kita bisa lihat, nah di sini kelihatan kamera. Ya. Solderannya nggak begitu kuat di sini, tapi ini cukup lah, masih cukup. Hati-hati bagian ini ya. Ini sensitif sekali, dia gampang banget putus kalau kita tidak berhati-hati. Kita posisikan pada dudukan potensio seperti ini ya. Lalu kita skrup. Ada 2 skrup, ini kecil ukuran ini. Nah, ini skrup untuk potensio. Kita pasang gunakan ombeng plus ukuran kecil. Kunci terlebih dahulu di tempat dudukannya agar tidak terlepas ya, seperti ini ya. Nah, baru kita ambil baut lagi. Oh ya, gunakan ombeng ukuran kecil seperti ini ya. Untuk memudahkan pekerjaan kita kencangkan skrupnya. Lalu untuk bagian kabel ini kita posisikan ada di bawah seperti ini. Nah, posisi kabel kuning dan hijau itu ada menyelinap di samping dudukan untuk switch push on. Nah, ini kita posisikan seperti ini terlebih dahulu, mengikuti alur pola ini. Kita masukkan seperti ini ya, bisa diperhatikan ya. 1, 2, 3. Nah,
posisinya membentuk huruf U seperti ini. Kita tekan ke dalam sedikit, dan juga saklar push on nya kita masukkan dengan cara menghadapnya ke arah luar, menghadap ke arah potensio. Ini potensio, saklar ininya menghadap ke arah luar, jangan sampai terbalik seperti ini karena tidak akan berfungsi. Ini bisa saja terpasang terbalik seperti ini, cuma tidak berfungsi karena kita akan kombinasikan dengan pegas di sini dan juga ada tuas. Nah, kalau posisi terbalik seperti ini, ditekannya keras, ditekan masih bisa normal, tapi ini tidak ada fungsi. Kemungkinan bisa jadi menyebabkan yang harusnya bunyi jadi mic tidak bunyi, kesannya jadinya rusak, padahal cara pasangnya adalah terbalik gitu. Jadi posisikan di posisi yang benar ya. Jadi saya ulangi, ini saya posisikan menghadap ke luar. Bagian platnya ini akan menghadap ke bagian potensio. Bagian plat akan menghadap ke bagian potensio. Seperti itu. Setelah kita pasang seperti ini, kita ulangi pemasangannya. Jangan sampai ada kabel yang tertekan atau tergencet. Posisikan pas presisi sesuai dengan pemasangan semula. Nah, lalu setelah kita posisikan switch push on di sini, kita pasang saklarnya. Kita tekan sedikit seperti ini ya. Ini mekanisme sederhana. Semua orang bisa lah untuk melakukan hal ini. Bahkan semua orang bisa untuk merepair ini dengan mudah. Karena sebenarnya ini butuh kemauan, bukan kemampuan sebenarnya. Semua orang bisa. Nah, sudah. Lalu kita posisikan knob untuk potensio volumenya, baru kita pasang skrup. Perhatikan posisi hadapnya. Di sini ada dudukannya, bentuknya seperti bulatan tapi ada sedikit lurus ya. Nah, kita posisikan sesuai posisi. Lalu kalau sudah, baru kita skrup. Ukuran skrupnya kecil ya, gunakan obeng kecil, obeng plus kecil. Jangan terlalu kencang, secukupnya saja. Nah, seperti ini. Nah, 1, 2. Jadi memudahkan kita untuk pengoperasiannya nanti ya. Ini posisi seperti ini kecil dan ini maksimal, min, mak. Oke. Selanjutnya kita akan pasang bagian plat ini. Dia adalah plat penyangga untuk kuncian di bagian dudukan ini nanti ya. Dudukan ini. Jadi nanti plat ini yang akan menyangga atau sebagai pengunci pada saat kita tempatkan pada dudukannya ini. Dudukannya ini ya. Oke. Selanjutnya kita pasang busa peredam ini ganjalan ini ya. Peredam mic. Jadi biar tidak oblak pada saat kita pasang, ini ada busanya. Ini busa ini sederhana, tapi jangan sampai terlewat atau hilang ya ini. Sederhana, tapi fungsinya sangat berfungsi sekali, sangat berguna sekali. Lalu kita tutup bagian belakangnya seperti ini. Pastikan semua part sudah terpasang semua. Kita tutup bagian belakangnya. Cara tutupnya adalah ujung bagian ada coakan ini, ya. Bagian ini kita pasang terlebih dahulu. Kita masukkan sembari kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Baru kita tekan bagian bawahnya. Kalau sekiranya agak sulit, susah, pasti ada bagian yang mengganjal. Nah, itu kita cek. Untuk hadap platnya itu menghadap ke atas ya, menghadap ke switch.
Jangan sampai terbalik. Kalaupun terbalik juga bisa dipasang, tapi hasilnya apa nanti kita lihat nanti. Kalau gitu kita coba kalau seandainya terbalik seperti apa. Yang ada pada saat kita pasang memang keluar, dan ini pun juga bisa nanti dipasang, tapi nyangkut, akan tersangkut di bagian, nanti kita akan tersangkut di bagian kunciannya. Jadi kita bisa masukin, dan tapi untuk keluarin mikrofon dari dudukannya nanti nggak bisa ya, seperti itu. Kita lepaskan kembali ya, kita posisikan sesuai posisi yang benar. Kita menghadap ke atas, menghadap arah switch push on. Kenapa ini dinamakan switch push on? Jadi pada saat ditekan di on, kita lepas off lagi. Kita tekan on, kita lepas off lagi. Jadi posisi standby-nya dia adalah posisi off. Makanya dinamakan push on. Pada saat ditekan dia akan menyala seperti itu. Kita tekan seperti ini. Ini sudah kita tekan. Nah, ini ada sedikit goyang ya. Nah, seperti ini masih ada bunyi. Kita ulangi lagi karena ini sangat mengganggu. Kita usahakan bagaimana caranya agar tidak goyang ya. Bisa kita ganjal menggunakan busa. Ini saya gunakan busa untuk mengganjalnya. Ini seperti ini, agar bunyi oblak tadi hilang. Seperti ini saya masukkan. Sudah. Nah, bunyi oblaknya sudah hilang ya. Jadi udah nggak bunyi getar-getar lagi. Lalu kita pasang skrupnya. 3 skrup kita pasang, lalu kita kencangkan. Kencang secukupnya saja, jadi tidak terlalu kencang karena akan membuat bautnya itu selek, rusak, dan juga rumahnya juga akan rusak. Jadi semua perbaikan elektronik, apapun itu bentuknya, apapun itu jenisnya, jangan terlalu kencang dalam memasang skrup ya, karena yang kita hadapkan ini adalah metal atau jenisnya bahan yang terbuat dari metal ketemu dengan ABS atau plastik. Jadi kalau kita terlalu menekannya kuat-kuat, kemungkinan yang kalah adalah bagian ABS-nya, rumahnya, dudukannya itu yang bakal rusak. Jadi semua kita kencangkan secukupnya aja. Itulah trik sederhana tapi sangat berguna sekali. Karena apa yang terjadi jika pada saat dudukan ini udah mulai oblak, kita pakainya juga nggak nyaman gitu kan. Bisa bunyi seperti tadi oblak gitu. Untungnya masih bisa kita akalin. Kalau seandainya yang rumahnya yang oblak itu kemungkinan seandainya harusnya ada 3 baut gitu kan, kita pasang hanya 1 baut, yang 2 rusak atau patah gitu kan, jadi kan kurang nyaman kita pakainya, jadi masih kurang kencang gitu. Kalau ini kan beda cerita seperti itu. Oke, kita simulasikan di dudukannya ya, apakah sudah benar cara kita pasang, cara masukinnya seperti ini. Nah, ini sudah berhasil dan bisa ya. Oke, ini sudah normal kembali. Lalu selanjutnya kita akan pasang bagian tali. Tali ini kita pasang terlebih dahulu ya. Dan tali ini kita pasang.
Jadi ada kunciannya, kita masukin dari atas, turun ke bawah, masuk bagian ini. Lalu kita masukkan ke rumah dudukan pengait tali ini ya. Baru akan kita kembalikan ke posisi lubang yang satu seperti ini. Kita masukkan seperti ini, seperti kain apa, kita mengikat tali tas ya, sama. Nah, masuk ke bagian ini, lalu kita kembalikan di bagian bawahnya. Kalau kesulitan bisa kita bantu dengan menggunakan pinset atau apapun itu ya bentuknya. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, itu untuk setel panjang pendeknya tali nanti ya. Nah, ini seperti ini udah kita pasang. Lalu bagian ujungnya kita pasang juga. Tapi sebelum kita pasang bagian ujungnya, kita masukkan di bagian pelindung bahu ini ya, yang terbuat dari kait. Kita masukkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Kita pasang bagian ini. Nah, kita udah skrup ulang ya. Kita udah pasang dengan karet aslinya tadi. Karet aslinya sudah kita pasang. Kita kencangkan secukupnya. Oke. Nah, ini sudah ya. Kita tempatkan di dudukannya terlebih dahulu. Oke. Sudah selesai, lalu kita akan cari bagian pengunci talinya ya. Pengunci talinya kita ada satu yang hilang. Kita cari dulu. Oke, setelah kita cari-cari ternyata tidak ada. Ternyata memang bawaannya memang tidak ada, jadi bukan tertinggal atau hilang ya. Ini soalnya di sini tali pengikatnya ini saya baru ingat kalau sebelumnya adalah diikat seperti ini ya. Oke, oke, ada masalah. Nanti saat kita ketemu atau carikan barang penggantinya semacam ini lah, pengikatnya seperti ini, kita akan carikan ya. Sementara kita lakukan uji coba terlebih dahulu. Hasil kita lakukan repair seharian ya. Hasil kita repair, kita akan uji coba dulu. Kita buka tutup baterainya. Di sini saya tidak akan menggunakan baterai, tapi saya akan menggunakan bypass jumper dengan DC adaptor. Lalu melakukan pengetesan fungsi. Saya menggunakan DC adaptor. Untuk kutub positifnya tipe ini.
Untuk kutub positifnya ada di bagian ini, yang korosi itu. Negatifnya yang tadi kita ganti ya. Kita akan jumper langsung karena kita nggak punya baterai. Jadi ini kutub negatif yang tadi kita ganti, dan ini kutub positifnya, nah, yang bagian ada korosi itu ya. Sedikit. Nah, lalu kita colokkan adaptornya. Kita akan menguji coba bagian sirine terlebih dahulu nanti. Nah, ini kita nyalakan untuk sirinenya ya, adaptornya sudah kita colok. Kita akan uji coba bagian mikrofon terlebih dahulu ya. Cek. Nah, sini sudah ada suara desis ya. Pada saat saya tekan tombol saklarnya di mikrofonnya ada suara nih. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Oh ya, di sini saya lupa ada volume ya. Kita posisikan maksimal. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Kalau tidak bisa coba menggunakan sirinnya terlebih dahulu, baru kita nyalakan mikrofonnya. Ulangi. Masih belum bisa, ada kemungkinan kita salah colok untuk bagian sirine dan tombol ininya. Kita coba buka terlebih dahulu ya. Jadi seperti itulah kalau dalam perbaikan elektronik tidak bisa kita pastikan sekali, jadi kadang-kadang ada error karena soket tadi tidak ada penandanya untuk speaker atau sirine. Kita coba bongkar terlebih dahulu, kita perbaiki soketnya, kita colok sesuai dengan jalurnya. Mungkin yang tertukar adalah ini sama ini.
karena kan dia sama-sama soketnya sama, tidak ada penanda. Oke. Kita coba terlebih dahulu. Nah, di sini pada saat kita pindah kembali normal. Sebelumnya kita pasang terlebih dahulu, pastikan untuk sudah normal. Kita udah bisa nyalakan adaptornya ya. Tertukar karena tidak ada penanda ya untuk bagian speakernya sebelah mana, bagian sirenanya sebelah mana, mikrofonnya sebelah mana, speaker sirenanya sebelah mana, ya tidak ada penandanya. Tapi coba akan kita cari tahu untuk kita coba cari tahu, mungkin di video berikutnya kita akan coba cari tahu dan kita cari jalur PCB-nya. Sebenarnya kalau kita bisa baca dari jalur PCB-nya, sebenarnya kita tahu tanpa harus melihat board yang ada di situ ya. Biasanya kan kalau ada beberapa PCB itu yang memang dia menggunakan PCB boardnya itu tidak ada penunjuknya, apakah dioda atau speaker, mikrofon, itu tidak ada. Tapi kita coba terlebih dahulu. Oke, kita akan coba terlebih dahulu adalah sirena. Kita coba sirena terlebih dahulu ya. Sirena normal dan juga speaker normal nih, mikrofonnya normal. Kita tekan seperti ini aja sudah ada bunyi. Kita coba cek 1 2 3, cek. Volume kita posisikan di tengah saja, jadi jangan terlalu besar ya, karena akan menimbulkan feedback bunyi nging seperti tadi ya. Cek 1 2 3, 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 cek 1 2 3. Di sini tegangan saya akan naikkan menjadi 9 volt ya. Kemudian saya punya itu variabel adaptor, jadi bisa dirubah-rubah tegangannya sesuai dengan keinginan kita. Di sini menggunakan baterai DC sebanyak 1,5 volt sebanyak 6. Jadi tinggal kalikan saja 1,5 kali 6 adalah 9 volt. Karena ini dirangkai secara seri, dimana tegangan seri itu akan menghasilkan penambahan jika kita rangkai secara seri, seperti itu ya Bang ya. Oke, di sini sudah normal kembali. Untuk toa seri ZR2015S sudah normal kembali, termasuk sirenenya ya. Jadi kita sudah berhasil merepair 3 item ini. Yang tadinya satu adalah penyakitnya adalah jalurnya putus, yang kedua adalah kita hanya membersihkan saja, yang ketiga ini kasusnya adalah putus di bagian korosi di bagian jalur baterai. Jadi sudah kita ganti. Video lengkapnya ada di video ini. Nanti untuk link order produk ini bisa diorder melalui Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak, OLX atau Carousel. Bisa diorder di linknya kata lampirkan di deskripsi ya. Jadi ini hasil tesnya, ini sudah normal semuanya. Kita menggunakan volume di kekuatan sedang. Kalau kita menggunakan volume terlalu maksimal nanti akan menimbulkan feedback. Ini serinya sudah kita coba normal ya. Ini kita akan coba sirena.
Cek 1 2 3. Suara sangat kencang sekali ya. Kondisi barang ini masih bagus sekali, jadi bisa dipastikan kondisi masih normal 95% ya. Hanya kondisi memang ada kita rekondisi video rekondisinya juga kita lampirkan, kita buka di channel YouTube kita. Minusnya apa saja tapi sudah kita coba cek ya. Jadi untuk produk ini sudah normal ya. Jangan lupa untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya. Jadi ketiga produk ini dengan seri yang sama untuk link ordernya bisa dicek di deskripsi. Jadi kita lampirkan di deskripsi. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3.